Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Ekonomi Amerika Serikat saat ini tengah berhadapan dengan tantangan serius. Fenomena kebangkrutan perusahaan semakin meningkat, menciptakan gelombang ketidakpastian yang signifikan di berbagai sektor, disebut sebagai tsunami kebangkrutan. Situasi ini diperkirakan akan terus memburuk dalam beberapa bulan ke depan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh pekerja dan ekonomi secara keseluruhan. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa gelombang kebangkrutan ini akan membawa konsekuensi luas, menciptakan krisis yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Salah satu ahli yang memberikan pandangan mendalam mengenai situasi ini adalah Daniel DiMartino Bush, seorang analis terkemuka di Wall Street dan CEO dari Key Research. Bush dikenal karena analisisnya yang tajam dan prediksinya yang seringkali akurat mengenai dinamika pasar dan ekonomi. Dengan pengalaman panjang di dunia keuangan, Bush telah menjadi narasumber yang sangat dihormati. Ia mengamati tren kebangkrutan dengan seksama dan memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai implikasi dari gelombang kebangkrutan yang sedang terjadi. Dalam setahun terakhir, Bush mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kebangkrutan perusahaan. Data menunjukkan bahwa ini adalah jumlah kebangkrutan tertinggi yang tercatat dalam 12 bulan terakhir. Selama tahun ini saja, 9 perusahaan dengan nilai masing-masing lebih dari 50 juta dolar Amerika telah mengajukan kebangkrutan. Ini merupakan laju pengajuan kebangkrutan besar cepat sejak masa pandemi. Bush bahkan memperkirakan bahwa jumlah ini akan meningkat hingga 25 perusahaan pada akhir Juni, melampaui puncak pengajuan kebangkrutan selama pandemi. Menurutnya tren ini menunjukkan dunia usaha sedang berjuang keras di bawah tekanan suku bunga yang lebih tinggi dan kondisi keuangan yang semakin ketat. Salah satu dampak paling signifikan dari gelombang kebangkrutan ini adalah tekanan pada inflasi. Bush menyatakan bahwa siklus kebangkrutan yang mencapai puncaknya akan cukup untuk menjinakkan inflasi. Namun proses ini bukan tanpa konsekuensi. Kebangkrutan besar-besaran dan likuidasi aset akan menyebabkan hilangnya pendapatan bagi banyak orang. Gaji para pekerja akan hilang, menciptakan tekanan tambahan pada pasar kerja. Meskipun pasar kerja Amerika Serikat masih kuat, tingkat pengangguran telah meningkat hingga mencapai 4%. Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, perekonomian telah kehilangan sekitar 1 juta pekerja penuh waktu. Ini adalah angka yang signifikan mengingat pentingnya stabilitas pekerjaan bagi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh keluarga mereka dan komunitas yang bergantung pada pendapatan dari pekerjaan tersebut. Kondisi keuangan yang semakin ketat dan peningkatan biaya upah juga memberikan tekanan besar pada usaha kecil. Data dari Indeks Optimisme Usaha Kecil Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 10 pemilik usaha kecil menganggap biaya tenaga kerja sebagai masalah terbesar mereka. Laporan dari Challenger, Gray dan Christmas mengindikasikan bahwa banyak perusahaan kini membatalkan rencana perekrutan dan siap melakukan pemutusan hubungan kerja PHK. Pada bulan Mei saja, sekitar 63.000 perusahaan mengumumkan rencana untuk memberhentikan pekerjanya. Ini adalah masa yang sangat genting bagi usaha kecil yang menyumbang sekitar 40% dari total lapangan kerja di Amerika. Usaha kecil seringkali tidak memiliki cadangan finansial yang cukup untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka lebih rentan terhadap dampak kebangkrutan dan penurunan ekonomi. Bush juga mengungkapkan pandangannya bahwa perekonomian Amerika Serikat sudah berada dalam resesi. Menurutnya pasar tenaga kerja yang melemah adalah indikasi kuat dari kondisi ini. Salah satu indikator pengangguran menunjukkan bahwa pasar kerja mulai tergelincir ke dalam resesi sejak Oktober tahun lalu. Bush memperingatkan bahwa kita harus mengantisipasi lebih banyak PHK
yang akan memukul perekonomian dalam beberapa bulan mendatang. Ini menambah urgensi bagi pemerintah dan sektor swasta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memitigasi dampak negatif dari resesi yang sedang berlangsung. Resesi tidak hanya mempengaruhi tingkat pengangguran, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi permintaan produk dan jasa, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tren kebangkrutan ini juga tercermin dalam data yang disajikan oleh S&P Global. Mereka melaporkan bahwa kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat telah meningkat sebesar 88% hingga April tahun 2024. Pengajuan kebangkrutan pada bulan April mencapai tingkat tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Meskipun jumlah pengajuan kebangkrutan selama 4 bulan pertama tahun 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Laju peningkatannya tetap signifikan. Banyak perusahaan yang awalnya berharap suku bunga akan menurun kini harus menghadapi kenyataan bahwa suku bunga tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini berkontribusi pada peningkatan jumlah pengajuan kebangkrutan. S&P Global mencatat bahwa memudarnya harapan akan suku bunga yang lebih rendah kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan pengajuan. Karena perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak berharap untuk menurunkan suku bunga di awal tahun, kini menyadari kenyataan bahwa suku bunga akan tetap lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Data dari Trading Economics menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal pertama 2024 adalah sebesar 1,3% secara tahunan. Ini adalah penurunan signifikan dibandingkan pertumbuhan 3,4% pada kuartal pertama tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan dampak dari suku bunga tinggi dan kondisi keuangan yang semakin ketat. Suku bunga yang tinggi telah menjadi beban bagi banyak perusahaan, terutama yang memiliki utang besar atau yang bergantung pada pembiayaan eksternal. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan memilih untuk mengajukan kebangkrutan sebagai jalan terakhir. Selain itu, inflasi yang tetap tinggi juga memperburuk situasi karena biaya bahan baku dan operasional meningkat, menekan margin keuntungan perusahaan. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk kebijakan moneter yang lebih ketat dan upaya untuk menurunkan inflasi. Namun, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh dunia usaha. Secara keseluruhan, tsunami kebangkrutan yang tengah melanda Amerika Serikat adalah fenomena yang serius dan memiliki dampak luas. Peningkatan jumlah kebangkrutan, terutama di kalangan perusahaan besar, menciptakan tekanan tambahan pada ekonomi dan pasar kerja. Meskipun inflasi mungkin bisa ditekan, konsekuensinya adalah hilangnya pendapatan dan pekerjaan bagi banyak orang. Usaha kecil yang menjadi tulang punggung lapangan kerja di Amerika juga tidak luput dari dampak ini. Menghadapi tekanan besar dari biaya tenaga kerja dan kondisi keuangan yang ketat. Dengan pandangan dari para ahli seperti Daniel D. Martinobus dan data dari sumber-sumber terpercaya, kita bisa memahami betapa gentingnya situasi ini. Penting bagi semua pihak untuk bersiap menghadapi gelombang kebangkrutan yang lebih besar dalam beberapa bulan mendatang dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.